Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rataningsih. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di soal UTS mengenai bagaimana anak yang berkesulitan belajar. Nah, di sini ada perbedaan learning disability dan learning difficulty. Nah, learning disability adalah gangguan belajar yang berasal dari faktor neurologis atau fungsi otak, sehingga anak mengalami hambatan yang spesifik dalam membaca, menulis, ataupun berhitung, walaupun kecerdasannya sangat normal. Contohnya itu adalah disleksia. Nah, sedangkan learning difficulty adalah kesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor luar, seperti metode mengajar yang kurang tepat, ataupun lingkungan yang tidak mendukung, bahkan mungkin kurangnya motivasi, atau sering absen sekolah, dia sering bolos gitu. Nah, contoh di dalam kelas itu semisal anak disleksia ini sulit membaca meski rajin belajar. Nah, sedangkan anak yang sering tidak masuk sekolah bisa tertinggal pelajarannya karena kurangnya berkesempatan untuk belajar. Nah, di sini ada hidden disability, di mana kesulitan disability ini karena hambatan yang tidak anak tampak normal, tetapi sebenarnya mengalami kesulitan saat memproses informasi. Nah, implikasinya bagaimana nih saya sebagai seorang guru, yaitu tidak boleh langsung menilai anak atau malas ataupun bodoh gitu. Guru harus lebih peka terhadap anak, selalu melakukan motivasi, observasi, dan memberi bantuan yang sesuai. Nah, klasifikasi kesulitan belajar. Kesulitan belajar, perkembangan ini berkaitan dengan fungsi dasar seperti perhatian, bahasa, memori, motorik, dan persepsi. Adapun kesulitan belajar akademik yang berkaitan dengan kemampuan sekolah seperti membaca, menulis, dan matematika. Keduanya ini saling berkaitan karena jika fungsi dasar terganggu, maka kemampuan akademik ini akan sangat berpengaruh. Nah, di sini ada 3 jenis KBS. Saya pilih disleksia karena disleksia ini adalah gangguan belajar yang sangat spesifik pada kemampuan membaca, dan ini mempunyai ciri khas seperti sulit mengenali huruf, membacanya lambat, sering tertukar huruf seperti B menjadi D, sulit memahami bacaan, dan ini dampaknya anak akan tertinggal pembelajaran karena hampir semua mata pelajaran membutuhkan kemampuan membaca. Nah, dari faktor ini ada faktor penyebab. Yang pertama adalah faktor neurologis, adalah gangguan pada bagian otak yang mengatur bahasa, perhatian, atau memori sehingga proses belajarnya ini terganggu. Dan faktor yang kedua itu adalah faktor genetik, di mana kesulitan belajar sering ditemukan dalam keluarga sehingga bisa diturunkan. Akibatnya pembelajaran ini sering ditemukan dalam keluarga yang akhirnya hambatan ini mengalami sulit membaca, fokus, ataupun sulit memahami informasi. Dan apa sih dampak dari psikologisnya? Nah, di sini learning helplessness adalah kondisi ketika anak merasa dirinya tidak mampu karena sering gagal.